Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan aspek perkembangan sosial emosi yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Risa Meilida dengan NIM 2002 10 20 50 53, Relita Kurnia Baksta dengan NIM 2002 10 20 50 89, Kunni Iza Afnabilah dengan NIM 2002 10 20 50 48. Pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emrov yang artinya bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan anak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Goleman 1955-41 mendefinisikan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sukmanadita 2003-80 mendefinisikan emosi sebagai perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai identitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa emosi adalah perasaan batin seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental, dan fisik yang dapat muncul dalam bentuk-bentuk atau gejala seperti takut, cemas, marah, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan rasa ingin tahu. Tahap perkembangan Erikson teori. Erikson sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikologi anak. Berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual Freud yang lebih menekan pada dorongan-dorongan seksual, Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychodevelopment atau teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Tahap pertama, trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya, dialami pada kelahiran sampai 18 bulan. Pada tahap ini terjadi pada masa awal pertumbuhan seorang dimulai. Pada tahap ini, seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Bayi pada usia 0-1 tahun sepenuhnya bergantung pada orang lain. Perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi tersebut berdasarkan kesungguhan dan kualitas menjaga bayi tersebut. Tahap kedua, autonomy versus doubt atau kemandirian versus keraguan, dialami pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini merupakan tahap anus otot atau anal muscular stage. Masa ini disebut masa balita yang berlangsung mulai usia 1-3 tahun. Pada masa ini, anak cenderung aktif dalam segala hal, sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian seorang anak. Tahap 3, initiative versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah, dialami pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan mereka, baik secara fisik maupun mental atau sosial. Pada usia ini, anak sudah mulai memiliki inisiatif dan melakukan suatu tindakan, misalnya berlari, bermain, melompat, melempar, dan lain sebagainya. Tahap 4, industry versus inferiority, ketekunan versus rasa bersalah, dialami pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggotanya juga mulai berkembang. Tahap kelima, yaitu identity versus role confusion, identitas versus kekacauan identitas, dialami pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak-anak dan dewasa. Tahap ke-6, yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi, dialami oleh usia kurang lebih 18 tahun sampai 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya.
Tahap ketujuh yaitu generativity versus self-abortion atau generativitas versus stagnasia yang dialami kurang lebih pada usia 40 tahun sampai 65 tahun. Erikson dalam Slavina 2006 mengatakan bahwa generativitas adalah hal yang terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Tahap ke-8 yaitu integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan yang dialami pada usia kurang lebih 65 ke atas. Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali atau flashback kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Perkenalkan, nama saya Relita Kurnia Baksta, NIM 20021020505089. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang saya jelaskan yaitu tahap perkembangan teori psikoanalitik. Dalam teori psikoanalisa menurut Freud, struktur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Apa sih yang dimaksud dengan id, ego, dan superego? Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif, dan libidinal, di mana sistem kerjanya mirip dengan prinsip kesenangan pleasure principle. Sedangkan ego adalah kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mendorong ide agar tidak berpengaruh kepada nilai-nilai superego. Sedangkan superego adalah bagian moral kepribadian manusia karena ia merupakan filter baik, buruk, sensor salah, benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Freud membentuk tahap-tahap psikoseksual menjadi 5 tahap, yaitu anal, oral, pelik, laten, dan genital. Yang pertama, fase oral. Fase oral yaitu terjadi pada usia 0-1 tahun. Dikatakan fase oral karena pada masa ini, bagi bayi, mulut merupakan hal yang dapat memicu kesenangannya. Dengan mencicipi atau menghisap sesuatu, contoh yaitu seperti menghisap jari-jarinya, menghisap payudara ibunya, atau menghisap baju-bajunya itu. Yang kedua, fase anal. Fase anal terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada fase ini, fungsi utama libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar atau air kecil. Contohnya, anak membuang air besar atau air kecil ke toilet dengan baik. Yang ketiga, fase pelik. Terjadi pada usia 3-5 tahun. Pada fase ini, fokus utama libido yaitu pada kelamin. Yang terpenting dalam fase ini yaitu munculnya Oedipus kompleks yang diikuti oleh fenomena question anxiety atau kecemasan terpotongnya penis pada laki-laki dan penis envy kecemburuan penis pada perempuan. Oedipus kompleks yaitu ketika anak laki-laki menganggap ayahnya sendiri sebagai kompetitornya dalam berebut kasih sayang ibunya, pun sebaliknya pada perempuan. Yang keempat, fase laten terjadi pada usia 5-12 tahun. Pada fase ini, libido seakan tidur dan akan bangkit lagi dengan kekuatan penuh kelak di masa pubertas tiba. Di fase ini, anak akan mengalami rasa ingin tahu yang besar tentang beberapa hal. Yang kelima, fase genital. Fase genital terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Pada fase ini sampai seterusnya merupakan tahap akhir dari psikoseksual. Pada fase ini, seseorang akan mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Itu 5 tahap dari teori psikoanalitik menurut Freud. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahap perkembangan sosial emosi menurut Permen 146 dan 137. Tahap perkembangan sosial menurut Permen 146 tahun 2014,
Program pengembangan sosial emosional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. Menurut Permen 137 tahun 2014, sosial emosional sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab, perilaku prososial. Kesadaran diri terdiri atas memperhatikan kemampuan diri, mengenal perasaan, dan mengendalikan diri sendiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang B. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, menaati aturan, mengetahui diri sendiri, serta bertanggung jawab kepada diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak. Yang pertama yaitu keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kepastian mental, emosi, dan intelektuasi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, terutama yaitu perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Yang kedua yaitu kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang terakhir yaitu kepastian mental, emosi, dan intelektuasi. Kepastian mental, emosi, dan intelektuasi yaitu mempunyai pengaruh banyak untuk anak berpikir, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan mempunyai kemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seseorang jenius atau supersior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tepat menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Izaf Nabila dengan NIM 2002102050048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mengembangkan kemampuan sosial emosi. Pengembangan emosi pada anak merupakan satu hal yang penting dan harus diperhatikan oleh para guru. Keterampilan emosi pada anak sangat menentukan terbentuknya kepribadian anak pada masa selanjutnya. Berikut adalah penjelasan dari strategi pengembangan emosi pada anak. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri. Untuk membantu anak mengenali emosinya dapat dilakukan dengan cara mengajarkan anak untuk memahami perasaan-perasaan yang dialaminya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat. Anak dapat dibiasakan untuk berpikir realistis sehingga anak dapat menanggapi suatu kejadian dengan perilaku yang tepat. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memotivasi diri. Pengembangan kemampuan untuk memotivasi diri didorong oleh kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, orang tua dan guru diharapkan tidak mengabaikan kemampuan anak untuk memecahkan masalah.
Yang keempat yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Untuk mengembangkan keterampilan anak dalam memahami perasaan orang lain, maka upaya pengembangan empati dan kepedulian terhadap orang lain menjadi sangat penting. Yang kelima yaitu kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Latihlah anak untuk bergabung dengan anak yang lain, bekerja kelompok, atau bermain kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran pengembangan emosi di taman kanak-kanak. Materi yang akan dikembangkan dan menjadi sasaran pengembangan emosi di taman kanak-kanak diantaranya adalah mengembangkan rasa cinta kasih, empati, dan melatih pengendalian emosi. Cinta dan kasih sayang. Kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seseorang, binatang atau benda yang ditujukan dengan perhatian yang hangat dan mungkin terwujud dalam bentuk fisik atau kata-kata. Adanya ikatan kasih sayang ini merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak karena merupakan dasar pembentukan pola hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan emosi yang kompleks. Sebagai contoh, misalnya dalam peristiwa seorang anak yang menangis karena jatuh dari sepeda. Anak yang telah mengembangkan empatinya akan mendekati anak tersebut, menepuk dan mengusap dadanya, dan membantunya berdiri lalu memapahnya untuk pulang. Yang ketiga, yaitu pengendalian emosi. Seorang anak perlu dididik untuk dapat mengendalikan emosinya. Kemampuan ini berhubungan pula dengan kemampuan penyesuaian diri dan mengendalikan tindakan yang disesuaikan dengan keadaan yang dialaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran untuk membantu proses perkembangan emosi pada anak. Yang pertama yaitu bernyanyi dan bermain musik. Musik memberikan dampak yang nyata pada perkembangan emosional manusia. Oleh karena itu, bermain musik bagi anak sangat penting dan memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam pengembangan emosinya. Yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang ataupun tumbuhan yang ada di sekitar anak. Melalui permainan ini, daya imajinasi, kreativitas, empati, serta penghayatan anak dapat berkembang. Yang ketiga yaitu bermain dengan hand puppet. Hand puppet atau permainan dengan menggunakan boneka tangan merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak usia TK. Melalui permainan ini, anak akan belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaannya, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang keempat yaitu latihan relaksasi dan meditasi dengan musik. Dapat membantu proses kataris di mana individu mengeluarkan emosi-emosi yang ditekan, menciptakan ketenangan, dan mendekatkan produktivitas pembelajaran pada anak. Yang kelima yaitu bercerita. Melalui cerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Yang keenam yaitu permainan gerak dan lagu. Permainan gerak dan lagu merupakan aktivitas bermain musik sambil menari. Yang ketujuh yaitu permainan feeling band. Permainan feeling band atau band perasaan adalah permainan menyembunyikan instrumen musik sesuai dengan ekspresi perasaan. Yang kedelapan yaitu demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan memberikan contoh atau memperlibatkan secara langsung dalam melakukan suatu perbuatan atau perilaku. Yang kesembilan yaitu permainan personifikasi. Permainan personifikasi adalah permainan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan binatang atau tumbuhan seolah-olah mereka hidup dengan cara hidup manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktek kegiatan mengembangkan kemampuan sosial emosi untuk anak. Yang pertama yaitu sikap sosial. Bermain mendorong anak untuk meninggalkan pola berpikir egosentrisnya. Dalam situasi bermain, anak dipaksa untuk mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya, sehingga egosentrisnya menjadi berkurang. Yang kedua yaitu belajar berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, anak harus bisa mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu belajar mengorganisasi. Bagaimana ia harus melakukan pembagian peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan tersebut. Misalnya, siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi muridnya. Yang keempat yaitu lebih menghargai orang lain dan perbedaan-perbedaan. Bermain memungkinkan anak mengembangkan kemampuan empatinya.
Yang kelima yaitu menghargai harmoni dan kompromi. Saat dunianya semakin luas dan kesempatan berinteraksi semakin sering dan bervariasi, maka akan tumbuh kesadarannya akan makna peran sosial, persahabatan, perlunya menjalin hubungan, serta perlunya strategi dan diplomasi dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 tingkatan dalam bermain sosial menurut Padmono Dewo. Yang pertama yaitu bermain soliter. Anak-anak bermain dalam satu ruangan. Mereka tidak mengganggu dan tidak saling memperhatikan. Yang kedua yaitu bermain sebagai penonton atau pengamat. Pada tahap ini, anak-anak mulai peduli terhadap teman-temannya yang bermain di satu ruangan, sekalipun ia masih bermain sendirian. Yang ketiga yaitu bermain paralel. Beberapa anak bermain bersama dengan mainan yang sama dalam satu ruangan. Namun, apa yang dilakukan masing-masing anak tidak saling ketergantungan dan berhubungan. Yang keempat yaitu bermain asosiatif. Bermain asosiatif adalah permainan yang melibatkan beberapa orang anak namun belum terorganisasi. Yang kelima yaitu bermain kooperatif. Dilakukan secara berkelompok. Masing-masing anak memiliki peran untuk mencapai tujuan permainan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.